Saudara, hari ini kita belajar tentang tabut perjanjian. Ini saya akan sampaikan beberapa kali karena tabut perjanjian itu hal yang paling penting di Israel. Dan banyak hal yang bisa dibicarakan, yang kita bisa pelajari. Dan saya akan buka dengan sesuatu yang menurut saya menarik, ya, tentang bagaimana Daud itu dengan hasrat yang sangat baik waktu dia menang kepada lawan Filistin, dia merebut kembali tabut Tuhan dan akan dibawa ke kota Daud. Tapi ternyata perjalanan ini perjalanan yang mengandung pelajaran yang sangat mahal. Dan saya pikir itu perlu untuk kita renungkan. Karena kadang-kadang saudara, kita berpikir kan saya sudah baik. Kan saya sudah melakukan apa yang baik. Nah, belum tentu ternyata apa yang kita pandang baik itu baik di mata Tuhan. Saudara, ini adalah bagian bagaimana Daud menyadari bahwa Israel tidak pernah bisa lepas dari tabut Allah. Karena tabut itu lambang dari kehadiran Tuhan, bahkan lambang dari Tuhan sendiri. Israel tidak akan pernah mampu berbuat apapun tanpa kehadiran Tuhan. Jadi begitu tabut itu direbut oleh musuh, nggak berguna buat mereka karena mereka tidak percaya kepada Allahnya Israel. Apa yang terjadi? Berhala-berhala mereka hancur sampai kepala pun terpotong. Dan orang Israel menyadari itu, sehingga begitu Daud menang, dia harus bawa itu ke kotanya. Pelajaran yang menarik adalah Bapak Ibu melihat sikap Daud yang luar biasa. Mungkin jarang di antara kita yang punya hati seperti Daud. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen yang semua sekedar kebaktian, sekedar menyanyi, sekedar ibadah, sekedar persembahan, sekedar semuanya hanya dilandasi sekedar. Daud tidak, Bapak Ibu. Semua yang dia lakukan, dia sadar selalu berkaitan dengan Tuhan. Waktu Simei mengutuk pun, dia bilang, siapa tahu Tuhan yang menyuruh Simei mengutuki saya. Selalu dikaitkan dengan Tuhan. Sehingga dia tidak mau melakukan sesuatu yang bodoh. Ya, dia betul-betul mengkontrol dirinya. Dalam 2 Samuel 6 ayat 1-3. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Bayangin Bapak Ibu, ngumpulin kalau cuma 10, 20 itu gampang. 100 masih muda. Dari sekian banyak tentara orang Israel, dia pilih 30.000. Pilihan. Karena dia tahu dia membawa tabut. Ya, untuk mengiring sebuah perjalanan yang sakral. Ya, dia kumpulkan orang pilihan. Kemudian bersiaplah Daud. Saudara lihat, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan sekedar. Lalu berjalan dari Bala Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertai untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ini Bapak Ibu. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Daud punya banyak kereta.
Tapi dia lakukan semua yang terbaik. Dia buat kereta yang terbaru dan itu dipakai untuk membawa tabut. Saudara bisa bayangkan ya, semua niatnya itu luar biasa. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab, yang di atas bukit, Abinadab ini Lewi, ya, karena memang cuma sebentar di sini. Lalu Usa dan Ahio itu anaknya Abinadab. Anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Saudara dilihat dari sini, perfect sekali yang dilakukan oleh Daud. Kalau seandainya saudara dan saya tidak tahu ceritanya, melihat sampai di sini, wah luar biasa. Bayangin Bapak Ibu, Daud dan seluruh kaum Israel menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, ceracap. Ini full tim saudara, ini musik Daud yang ditulis di Alkitab, ada musik Daud itu seperti ini. Daud nari dengan segenap hati. Kadang-kadang kita kalau memuji Tuhan jaim sudah, lihat kanan kiri supaya jangan dinilai orang. Saya nggak mengajak saudara berlebihan ngawur, tidak. Tapi kalau kita nyanyi, kita nyembah ya untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Nyembah, muji, ucapin apa kata-katanya. Kita resapi, kita langsung melakukan buat Tuhan. Makanya saya bilang nggak ada lah di antara kita yang kayak dia. Kayak Daud itu nggak ada. Luar biasa saudara, sekuat tenaga. Jadi apa yang dikatakan Alkitab, cintai Tuhan dengan segenap Daud itu lakukan. Bukan cuman jiwa, bukan cuman roh, tapi tenaga. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya, perhatiin Bapak Ibu, karena lembu-lembu itu, apa saudara, Alkitab berkata, tergelincir. Nah kita lihat ya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah. Usa nggak masuk neraka saudara, tetap masuk surga. Tapi umurnya jadi pendek. Saya percaya Tuhan tuh pengen secara umum umur kita panjang. Supaya kita berguna buat pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan, ini secara umum saudara. Yang terjadi buat Usa enggak seperti itu. Aneh loh. Karena keteledorannya. Di mana keteledorannya? Ayo coba. Kalau lembunya jatuh, tabut ikut jatuh enggak? Nah saudara lihat. Salahnya di mana? Saudara kadang-kadang kita kalau mengalami sesuatu, kita hanya merenungkan saat itu. Salahku apa? Ya. Kita tidak memperhatikan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu dengerin kesaksian Pak Yohanes Sunardi. Saya tanya, kenapa sampai begitu lama? Gak gampang loh saudara. Lumpuh dan bisu. Sekian tahun. Dan Bapak Ibu nangkep ya. Selama dia khotbah dia hanya berkata, salahku apa? Besok lagi ketemu Tuhan, salahku apa Tuhan? Ditunggu sampai Tuhan. Sampai sekian lama. Hanya Tuhan ngomong, kalau kamu mengatakan salahku apa? Berarti kamu merasa tidak salah. Ini saudara pelajaran yang mahal yang saya terima. Makanya dulu waktu istri saya pendarahan
mengandung Vincent, saya cuma tahu saya salah, tapi salahnya apa nggak tahu. Begitu pendarahan, saya jalan ke dokter, terus dikirat. Harus tidak ada pilihan. Karena 60% dari kandungan sudah hancur. Janinnya sangat kecil dan posisinya di luar. Harus dikirat 100%. Saya waktu istri saya di Darmor ini, saya cuma di sebelah ranjang, saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu aku salah. Tapi salahku apa aku nggak ngerti. Nah itu penting saudara. Banyak orang punya masalah, tidak mengakui kalau dia itu salah. Pokoknya aku benar, itu aku benar, pandanganku benar. Selama sudah nganggap benar ya Tuhan lepas, silahkan kau kerjakan maumu. Kalau kamu merasa benar, terus go ahead. Ini paling bahaya. Makanya sombong, harga diri, angku bangga, itu serumpun dan sulit terdeteksi, saudara. Sulit, sungguh. Sampai akhirnya dia sadar. Begitu sadar, detik itu juga dia dengar suara. Yohanes, Yohanes. Dia kejar, dia bisa jalan. Saudara, makanya Alkitab berkata loh, Tuhan tidak ingin menunda-nunda pertolongan. Yang percaya katakan, yang membuat menunda-nunda itu karena sikap kita yang salah. Saya waktu itu saya berlutut, saya bilang, saya nangis saudara. Tuhan, aduh, aku nyari-nyari, saya kan mikir, saya bilang sama istri saya, jangan hamil dulu. Kita pakai KB, nanti kalau habis pelayanan dari Australia, saya diundang di Australia, ada retreat, pulang baru hamil. Saya baru sadar itu, Tuhan ampuni, saya ngatur hidupku sendiri, saya minta ampun saudara. Tapi ada sesuatu yang saya enggak, ada sesuatu nih apa saya enggak tahu. Setelah lewat 1 hari loh, saya langsung nangkep, saya tahu. Bapak Ibu saya nikah 26 Januari, saya buat kamar buka di Temanggung. Saya enggak pernah tertarik saudara, karena saya lebih suka jadi penginjil. Traveling, keliling dunia. Habis khotbah, pulang, enggak mikirin yang lain. Itu nyaman sekali buat saya. Pak Petrus, teman-temanlah pada doa puasa. Supaya Pak Petrus mau jadi gembala. Saya ketawa, saya bilang, saya enggak pengen, saya enggak mau. Saudara tahu malam itu, saya mimpi membaca ayat. Ayatnya apa? Petrus, kamu waktu muda, kamu bebas kemana-mana. Setelah kamu tua, kamu diikat ke tempat yang kamu tidak suka. Langsung saya ngerti. Nah karena sikap hati saya sudah benar saudara. Saya bilang, Tuhan aku salah. Tapi salahku aku apa enggak tahu. Karena saya cepat menyadari kesalahan, langsung Tuhan jawab, ini lu salahmu. Aku mau tempatkan kamu di Temanggung. Saya tahu. Langsung saya bilang, cari kontrakan hari ini. Saya pilih tempat, saya mau di kota ini. Makanya keajaiban terjadi. Saya bilang sama dokter, Pak, anak saya laki-laki. Karena waktu saya berdoa, saya minta ampun itu, setelah saya minta Tuhan berkata, kalau kamu mau tinggal di Temanggung, anakmu laki-laki. Saya bilang, Pak, anak saya laki-laki, diketawain. Masa krisis saja belum lewat kok bilang anakmu laki-laki. Saya bilang, Bapak nanti yang pegang istri saya. Nanti lahir Bapak yang urus. Makanya waktu anak saya lahir, Vincent, saya gak berani masuk karena saya takut darah. Saya teriak, dengar, saya teriak. Saya bilang, dokter anak saya laki perempuan, gak mau jawab Bapak Ibu. Dia keluar, dia gendong anak saya.
Pertama yang saya periksa 1 jari, karena dia berkata kemungkinan adalah cacat, karena virus. Tuhan kita sangat ajaib. Maka dari itu saudara, jangan pakai ngegei maumu sendiri. Kebenaran diri sendiri yang paling bahaya. Itu makanya kemarin saya barusan lagi konseling orang. Visi dengan ambisi itu beda serambut. Visi itu dari Tuhan, ambisi itu dari kita. Beda serambut. Itu enggak gampang. Saudara, pengalaman ini luar biasa. Ya. Kalau kita melihat, kok salahnya di mana? Kita cuma lihat sini, usah. Sebetulnya salahnya di mana? Di sini, sebelum ini tadi. Saudara, tabut Tuhan itu dari awal tuh sudah ada ini ya saudara. Sudah ada kayu untuk digotong. Nah, Daud berpikir lebih keren kan pakai kereta. Lebih keren kan pakai lembu. Lebih cepat. Makanya kita pikir lebih cepat, lebih keren, lebih baik. Belum tentu Tuhan tuh suka. Daud menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar usaha sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Uzzah sampai sekarang. Ya, seketika Daud tuh marah. Saudara saya ingat begitu. Salahku apa? Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi Daud tidak berlama-lama untuk marah. Tidak sampai berjam-jam pada waktu itu. Sudah lihat? Pada waktu Daud marah, mendadak Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu bertanya, ini sama, dia bingung. Bagaimana ya cara tabut itu sampai kepadaku? Dia belum ngerti. Sebetulnya Daud ngerti nih. Abinadab tahu. Ahyo dan Uzzah tahu ada ini untuk apa. Jangan bela Tuhan Bapak Ibu. Biar Tuhan yang bela kita. Yang sepakat katakan, wong sudah dikasih kok. Jadi masalah utamanya bukan Ahyonya. Daud tuh ngerti. Abinadab tahu. Cara membawa bait Allah. Tidak dengan lembu. Harus cepat, tidak. Supaya praktis, tidak. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Ke kota Daud ini tujuan utama, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Orang Gad itu 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara bisa cek dari sejarah apapun. Sebelum tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom sangat miskin. Bukan miskin, sangat miskin. 3 bulan tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom sangat kaya. Bukan kaya, sangat kaya. Saudara, hidup kita tuh belum tentu masalah uang. Ada orang yang miskin kerohanian. Ada orang yang miskin sukacita. Ada orang yang miskin keharmonisan di keluarga. Ada orang yang miskin kesehatan. Ada orang yang miskin keuangan. Belum tentu setiap orang sama. Hanya karena tabut di rumah Obed-Edom. 3 bulan. Sangat drastis. Sangat miskin menjadi sangat kaya. Bukan miskin ke kaya loh. Sangat miskin, sangat kaya. Tuhan
adalah Tuhan yang suka membalikkan keadaan. Dari yang terjelek menjadi yang terbaik. Makanya saudara harus nuruti. Kalau nggak mau menuruti Tuhan ya saudara akan susah sendiri. Dari sini Daud ngerti, oh ternyata masalah sepele di hadapan manusia. Tidak sepele di hadapan Tuhan. Nggak boleh saudara nyentuh tabut itu, nggak boleh. Makanya dibuat pengusung ini. Makanya ini gambaran hidup kita juga sama. Saudara melakukan sesuatu belum tentu nyenengin hati Tuhan. Makanya banyak kerja belum tentu Tuhan suka. Oh aku pelayanan belum tentu Tuhan suka. Mengenal itu gak mudah saudara. Alami. Nah harusnya kita tuh belajar dari orang lain. Yang salah jangan kita tiru, yang baik kita bisa tiru. Jangan dimulai dari nol lagi saudara. Rugi. Buang waktu. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Saudara, Tuhan itu kalau memberkati bukan cuma kita loh. Keluarga kita juga diberkati. Amin. Bukan cuma kita, jemaat juga diberkati. Itu Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Segala, bayangin Bapak. Oleh karena, apa Bapak Ibu? Tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Caranya beda. Melelahkan. Merepotkan. Kenapa? Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6 langkah loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gorok. 6 langkah lagi. Saudara, kita nggak perlu begitu. Kita sudah mengalami pengorbanan Yesus yang sempurna. Amin. Tapi ini bicara apa? Bicara kalau ikut Tuhan. Selamat itu gratis. Tapi kalau saudara mau ngikuti jalan-jalan Tuhan. 6 itu bicara manusia, kedagingan. Kedagingan kita ini dikikis. Ada orang yang kelemahannya sombong, dikikis kesombongannya. 6 langkah sombongnya. Ada orang yang kelemahannya cinta duit, akan dikikis supaya saudara nggak cinta duit. 6 langkah. Ada orang yang kelemahannya di masalah seks, dikikis 6 langkah. Repot, tapi itu cara Tuhan. Tuhan menolong kita, nggak ada yang sulit. Yang percaya katakan, masalah apapun yang sulit apa? Merubah karakter. Merubah untuk lepas dari cinta uang. Merubah supaya melepaskan kelemahan. Itu nggak mudah. Yang dilakukan Daud sama. Menari-nari di hadapan Tuhan sekuat tenaga. Berbaju efod dari kain lenan Daud dan seluruh Israel mengangkut tabut dengan diiringi sorak dan sangakala. Semuanya sama. Hanya beda cara. Makanya saudara, oh aku gini-gini. Belum tentu caranya Tuhan suka. Kalau Tuhan gak suka, waduh repot saudara. Itu paling susah lah. Ini contoh saja yang teman saya yang beli anjing itu. Dia punya duit kok. Orang Argentina aku gak nomor 1 bukan duit. Kamu bisa gak? Rumah anjing ini adalah hutan. Dia akan happy. Dia akan makan banyak. Dia akan sukacita kalau temukan rumah seperti hutan. Orang siap. Dan dia cari loh saudara rumah di daerah Bogor sana yang masih banyak lahan.
Ternyata ada pegawainya yang terlalu rajin, keperas habis semua. Bukan cuma rumput di depan, rumput di belakang, dibabat habis. Marah tuannya, keluarin. Makanya banyak orang sudah, aku bernubuat demi namamu, aku ngusir setan demi namamu. Aku begini demi namamu, Tuhan berkata kamu pembuat kejahatan. Ini. Tuhannya gak suka. Daud loh saudara, orang yang dicintai. Tapi hebat ini. Daud sadar, Daud berubah, maka keajaiban terjadi. Saudara, kenapa dalam bulan-bulan ini kita sedang membicarakan tentang pemuritan? Tujuannya supaya kita ngerti. Nyenengin hati Tuhan itu ada caranya. Ini Daud pemazmur ngomong bagus. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Untuk memanah orang yang apa Bapak Ibu? Cuman tulus, gak bisa. Kalau saudara cuman modal tulus, tanpa mengerti apa yang Tuhan suka dan Tuhan gak suka. Kena. Kenapa? Digambarkan di tempat gelap. Tidak ada pencerahan. Jangan tunggu gelap muncul. Bangkit jadi terang. Terangmu datang karena kegelapan menutupi bumi. Apabila dasar-dasar kekristenan dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Orang benar loh Bapak Ibu. Apa yang bisa dibuat? Keliru semua. Lakukan ini salah, itu salah. Karena saudara nggak ngerti yang Tuhan suka yang mana. Itu kalau waktu itu saya merasa sakti benar. Kenapa Tuhan? Aku kan pelayanan nih. Tegal, Temanggung, capek. Kenapa engkau tidak lindungi istriku? Bablas saudara. Nggak ada Vincent. Makanya bukan cuman Tuhan. Mati dan hidup bukan hanya di tangan Tuhan, di tangan kita juga. Kalau hari itu saya menyalahkan Tuhan, engkau tahu Tuhan, aku ini capek. Tegal, Temanggung, bolak-balik. Nyetir sendiri, capek. Kenapa engkau tidak lindungi istriku? Kenapa pendarahan? Saya bisa. Tapi saya ambil sikap, ampuni saya Tuhan. Saya tahu saya salah. Tapi salahnya apa saya nggak tahu. Tolong beritahu. Itu beda saudara. Makanya sikap hati, Ngkong Yusak selalu berkata sikap hati. Wah aku bener, wah aku ini tidak ada lawan, wah ini paling hebat. Waduh sudah terlalu jauh lah. Paling orang nggak mau ditegur, wah sudah paling sulit. Ya, ini sebuah gambaran serangan saudara. Serangan ini di mana-mana terjadi. Jadi setan itu sedang memanah saudara. Orang yang tulus hati. Yang dalam gelap tidak ada pencerahan. Tidak ada pemuritan. Tidak ada dasar-dasar yang kuat. Nyenengin Tuhan itu bagaimana? Belum tentu saudara. Saudara pikir, oh ini nyenengin Tuhan. Belum tentu, sungguh. Dulu Pak Yusak cerita. Dia kan fansnya tuh paling banyak tuh di Jawa Timur, Surabaya. Habis KKR, orang semua memuji-muji dia, minta doa segala macam. Baru masuk hotel, terus Tuhan bilang, kamu seneng ya? Cuman gitu loh saudara, kamu seneng ya? Langsung dia nangkep. Aku seneng tapi Tuhan ternyata gak seneng. Makanya dia paling takut kalau orang kejar-kejar dia tuh paling takut. Itu pelajaran yang gak didapat di sekolah Alkitab tuh gak dapat saudara. Saya berharap saudara, ayo di setiap komsel mulai praktekkan. Makanya saudara doain ya. Kalau Tuhan menghendaki, kita mau beli sebuah tempat. Uangnya kurang gak begitu banyak.
Saya doa, saya bilang sama yang punya rumah, siapa tahu Tuhan memberkati Bapak, tidak perlu dijual. Tapi kalau seandainya gereja yang diberkati dan membeli, saya ngomong nomor 1 saya akan buat tempat itu menjadi sekolah misi. Bukan 6 bulan, per 3 bulan. Di belakang saya akan bangun asrama untuk pria dan asrama untuk wanita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dunia sedang goncang. Bapak Ibu baca di TV tiap hari, aduh beritanya gak enak. Jahat, makin jahat, makin jahat. Bencana alam di mana-mana. Marilah kita nomor 1, apa Bapak Ibu? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Nah ini, cara yang berkenan, jangan karepku, menurutku. Nah ini yang bahaya. Wah, aku biasanya gini kok, Tuhan gampang kok. Oh tak lutik aja Tuhan nurut sama saya. Waduh, jongono lah saudara. Dengan hormat dan takut. Itu saya mimpi 3 minggu lalu atau sebulan yang lalu. Saya mimpi yang sangat tidak biasa saudara. Dan mimpi itu mengingatkan saya tahun 2000 waktu kita bangun tempat ini. Perpindahan izin dari nomor 9 ke 11 sangat sulit saudara. Semua dimulai dari awal. Yang paling menyesakkan hati adalah setelah oke semua dari hak milik pindah ke sini jadi hak guna bangunan. Waduh, susah saya. Harus ke Jakarta, ya kita semua jalan, sudah ingat zaman dulu ada handphone tebel ya yang Tuhan buat keajaiban. Saudara yang ajaib, sebelum sekian bulan loh sebelum ini, saya tuh mimpi ada tulisan Sekinah. Tulisannya Sekinah jelas, SHEKINAH. Saya bangun saya nggak ngerti. Apa maksudnya saya nggak tahu. Waktu itu kita belum doper-doper tahun 2000. Belum ngerti ya, sudah pokoknya saya merenung saja. Pada waktu Pak Bupati saya dipanggil. Ini harus ada proses, tidak boleh langsung di sekolah, gereja. Tapi geraha, makanya sudah lihat ya, dulu namanya geraha. Nah, dia bilang sama saya, namanya apa? Geraha apa? Aku bingung. Geraha GBI. Oh, enggak bisa Geraha GBI. Waktu saya doa Tuhan, ini namanya apa? Muncul kata-kata itu sudah yang saya mimpi. Saya bilang Geraha Sekinah. Wah, bupatinya senang. Wah, setuju saya. Saudara, Tuhan itu punya banyak cara. Amin. Jadi awalnya Sekinah itu dari itu. Makanya saya nggak tahu. Mimpinya kapan, kejadiannya kapan, saya nggak tahu. Tahu-tahu itu. Nah, sebulan yang lalu saya mimpi. Mimpi saya lihat tabut. Saudara. Suasananya begitu mencekam, bukan mencekam yang menakutkan ya. Betul-betul sebuah hadirat Tuhan yang luar biasa. Sampai dalam mimpi itu saya tuh terharu. Saya bilang Tuhan, ajaib saya bilang. Bangun. Saya nggak tahu artinya apa. Tapi impresi pertama yang muncul. Tuhan seperti katakan doakan Indonesia. Supaya Indonesia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kamu kan pengen supaya tidak ada bencana. Kamu kan pengen supaya Indonesia dibedakan. Kamu kan pengen Indonesia dilawat. Harus tabut Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi tabut ini gambaran hadirat Tuhan. Tapi juga gambaran Tuhan sendiri. Itu impresi pertama. Kedua, Israel. Itu umat pilihan Tuhan. Selama dia menyombongkan diri dengan kekuatannya.
selama mereka mengandalkan Iron Dome, selama mereka berpegang pada teknologinya, pada Mozartnya, mereka akan kalah. Sampai mereka berjumpa dengan tabut yang asli, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu saya dua. Yang terpenting, nah ini yang saya kaget. Saya tuh merasa akan ada sesuatu. Serangan si jahat, apa bentuknya saya nggak tahu. Entah itu gempa, megatrust, terus atau apa saya nggak tahu. Cuman saya berasa. Kenapa Bapak Ibu? Saya teringat peristiwa 8 Februari 2011. Pada waktu sekolah kita dihancur, dibakar, dirusak. Saya ada di lantai 4. Saya cek sendiri. Tempat-tempat yang mana banyak orang pakai untuk doa, tidak bisa disentuh. Yang percaya katakan, di mana ada hadirat Tuhan, setan gak bisa jamah. Keluarga saudara penuh hadirat Tuhan, setan gak bisa jamah. Bisnis saudara penuh hadirat Tuhan, setan gak bisa jamah. Amin. Kesehatan kita gak bisa dijamah sama setan. Kalau hadirat Tuhan memenuhi. Kalau setan diizinkan menyentuh, kerugian besar. Saudara ingat, tiang api menyelamatkan kami beberapa orang. Yang laki cuma 2, saya sama Yohanes. Tiang api menyelamatkan gedung ini. Ini gedung yang kita pakai untuk sering doa. Rohani jasmani itu harus paralel. Karena saya menganggap enteng, orang masuk begitu mudah. Sekarang dibuat begitu kuat. Zaman dulu sekedar tembok-tembokan. Orang loncat, anak kecil aja gampang. Nah ini makanya semua tuh jangan karena kebodohan. Pet, aku ngelihat ada banyak orang datang bakal merusak tempat ini. Dan Tuhan bilang kamu harus buat tembok yang kuat. Bukan cuma doa, tapi tembok yang kuat katanya. Supaya orang sulit masuk. Nah, saya nggak mau ikut seperti itu. Yang penting dengan tuh yang roh. Gak bisa. Iman harus dengan perbuatan. Rohani dengan jasmani harus paralel. Saudara, apa yang terjadi? Begitu itu masih bekasnya masih ada. Dia congkel besi. Degas. Itu 5 apa 6 motor meledak. Duar. Mereka takut, mereka keluar. Tiang api menyelamatkan tempat di mana ada hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa itu terjadi ya karena sesuatu yang dilewati, tidak sudah. Begitu meledak duar. Saya itu sampai sedih loh saudara. Dari ketakutan, marah, sedih, campur aduk. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk mengampuni mereka. Itu kuncinya, mengampuni. Pak, saya ini dapat kabar, katanya sekolah, gereja. Oh enggak, gereja enggak, sekolah. Gereja enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya cerita, waktu mereka mau mulai dongkel pintu, motor beberapa meledak. Aneh saudara, Pak, berapa motor? Dihitung, aku ganti baru semua. Pokoknya kalau setan diizinkan cuma nyentuh sedikit, kerugiannya besar. Tuhan malah dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Makanya udah. Nah saya nggak tahu. Saya cuma berasa nih impresi ini kuat. Akan ada sesuatu. Tempat yang biasa kita buat doa. Ada tabut di situ. Kecil lah, gambar lah, tulisan lah, silakan. Tapi saudara kasih gambar tabut gak pernah doa yang gak ada artinya. Kalau sudah betul tempat itu tempat untuk berdoa. Jadi setiap lihat tabut, kamu harus tahu, kamu harus doa saat teduh yang baik. Amin. Amin.
Jadi penting. Kamu pasang tabut legal karena tempat itu dipakai untuk doa. Kalau tempat yang dipakai nggak karuan, kasih tabut yang nggak ada artinya. Seperti Filistin. Saya nggak tahu saudara. Serangannya apa saya nggak tahu. Tapi percayalah. Hadirat Tuhan yang kuat akan melindungi setiap kita dan keluarga kita. Tuhan tuh kalau memberkati, aku memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Aku memberkati hidupmu dan seisi keluargamu. Aku memberkatimu dan jemaat yang bersamamu. Amin. Makanya saya bilang doakan kota-kota. Ayo saudara, cintai Tuhan, saat teduh yang baik. Beribadah kepada Allah menurut, ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita, 1, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa Bapak Ibu? Hormat dan takut. Jangan menyepelekan Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap kami. Ada banyak Obed-Edom di tengah-tengah kami. Obed-Edom yang lama. Yang miskin rohani. Yang miskin sejahtera. Miskin sukacita. Miskin keharmonisan di rumah tangga. Mungkin ada yang miskin kesehatan. Ada yang miskin ekonomi. Tolongi kami Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Biar hadirat-Mu jangan menjauh dari hidupku Tuhan. Biar kau temukan Obed-Edom yang baru. Yang sangat kaya. Kerohanian. Sangat kaya sukacita. Sehingga bisa menolong banyak orang. Kaya, sangat kaya. Dalam keharmonisan rumah tangga. Sehingga jadi teladan banyak rumah tangga. Sangat kaya dalam kesehatan. Dan sangat kaya dalam keuangan. Supaya kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tolongi Tuhan. Jamah hidup kami. Ampuni kami. Saudara nomor 1. Kalau ada sesuatu, cepat minta ampun. Kau bilang Tuhan, aku belum tahu salahku apa. Tapi aku tahu. Aku salah, aku minta ampun. Ada sesuatu yang masih aku tersembunyi, aku belum mengerti. Kalau ada sesuatu, jangan salahku apa? Salahku apa? Bertahun-tahun Tuhan menunggu. Sampai berkata, aku salah Tuhan. Beri aku kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar setiap hidup kami dan keluarga kami ada tabut Tuhan. Ada tabut Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang kuat. Ada perkenanan Tuhan. Hadirat Tuhan yang Tuhan suka. Bukan hadirat Tuhan waktu ketemu Aryo dan Usa. Tapi hadirat Tuhan ketemu Daud yang berubah. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Kami rasakan hadirat-Mu malam ini. Beri kami kepekaan akan dosa.
kepekaan akan kekeliruan kami. Sensitivitas di batin dan roh kami. Kami tahu Engkau terus menuntun hidup kami, supaya kami melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami dengan berkat hadirat-Mu, berkat tabut Tuhan atas roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Kami terima berkat Tuhan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan, amin.